بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil daripada wahdatul wujud syakhsi yang juga bisa kita sebut sebagai ketunggalan wujud personal. Pada pembahasan tersebut kita sudah membahas tentang ada dua bentuk ketakterbatasan. Ada ketakterbatasan secara potensi dan ada ketakterbatasan secara aktual. Ketakterbatasan secara potensi seperti bilangan. Jadi kita memulai menghitung misalnya dari 1 hingga tak terhingga secara potensi. Tapi secara aktual di mana saja kita tidak melanjutkan perhitungan, maka di situ terdapat keterbatasan. Dan dikarenakan kemampuan manusia di dalam menghitung terbatas, sehingga secara aktual bilangan juga adalah terbatas. Demikian pula dalam pembahasan tentang ruh manusia secara potensi mempunyai kemampuan untuk menyempurna tak terbatas. Ruh tidak terbatas dari dimensi dia melakukan tahap-tahap untuk meraih kesempurnaan. Tapi di mana saja ia sudah mencapainya, tentu di situ dah keterbatasannya. Jadi kalau secara potensi dia tak terbatas secara mencapai kesempurnaan. Namun pencapaian kesempurnaan secara aktual, ya semua ruh terbatas pencapaian kesempurnaannya. Berbeda dengan ketakterbatasan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Tuhan tak terbatas bukan secara potensi, secara mutlak tak terbatas, secara aktual tak terbatas. Sebab kalau dia secara potensi artinya ia melakukan kesempurnaan. Sesuatu yang melakukan kesempurnaan artinya dia tadinya dalam kondisi kurang baru mencapai kesempurnaan. Sementara Tuhan ketaksempurnaannya dari seluruh sisi-sisi yang bisa kita perspektifkan tentang wujud Tuhan itu seluruhnya tak terbatas. Jadi dia tak terbatas dari segi zat, dia tak terbatas dari segi sifat-sifat, demikian pula tak terbatas dari segi perbuatan.
Karena itu wujud di mana dia secara kewujudan tak terbatas itu tidak memberi ruang sesuatu di sisinya untuk mengambil tempat. Tidak ada tempat bagi yang lain yang sejajar dengannya, yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu, setara, setingkat dengannya. Dari sisi kewujudan ia mutlak, ia berdiri sendiri, dia hakikat yang mempunyai kehakikian secara zat. Yang lainnya tidak bisa dipersepsikan sepertinya mempunyai wujud hakiki, mempunyai zat secara independen. Ya, kalau ia mempunyai wujud secara hakiki, maka ia pun memiliki zat secara independen, berdiri sendiri. Dan ini akan menyalahi ketakterbatasan dari wujud mutlak. Ya. Oleh sebab itu Urafa tidak memberikan tinjauan kewujudan hakiki kepada masiwallah selain Tuhan. Yang lain dari dimensi kewujudan, wujudnya menempel, wujudnya aksiden, wujudnya bergantung, wujudnya mengikut, atau secara istilah filsafat yang pernah kita bahas secara detail, semuanya secara keaktualan dengan haysiyah ta'qidiyah, bukan dengan haysiyah ta'liliyah. Filosof besar Mullah Sadra di dalam kitab Al-Asfar jilid 3 di pembahasan illat ma'lul, sebab dan akibat, kausalitas, sampai pada tingkat pembahasan tentang bahwasanya hubungan Tuhan dengan ciptaan, dengan mawjud-mawjud kontingen, dengan mawjud-mawjud mungkin, berakhir pada penghapusan haysiyah ta'liliyah, berakhir pada peniadaan sebab akibat. Yang ada hanyalah sya'n, tasya'un, yakni dia sendiri yang mempunyai tajalli, atau ibarat seperti bayang-bayang. Ia sendiri yang memiliki bentuk-bentuk jelmaan-jelmaan, ya, sebagaimana di dalam pembahasan sebelumnya untuk mendekatkan kita pada sesuatu yang bersifat lebih bisa dirasa, lebih bisa dicerna, ibarat laut tak terhingga. Jadi kita perspektifkan suatu laut di mana tak terbatas, yang hanya ada laut dengan ombak-ombak. Ombak-ombak bisa kita perspektifkan tidak ada ia, tapi tetap ada laut. Karena itu ombak-ombak bukan hakikat laut, karena bisa dinegasikan. Sesuatu kalau dia hakikatnya tidak boleh dinegasikan. Tetapi ombak-ombak juga tidaklah keluar dari laut, tidaklah ia selain daripada jelmaan bentuk-bentuk daripada laut. Oleh karena itu pada hakikatnya laut yang hakiki, ya, ombak-ombak ini majazi, mengikut,
menempel, ia ada dengan haysiyat taklidiyah, bersyarat dengan keberadaan laut itu sendiri. Ya. Nah, ini kurang lebih pembahasan kita sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas agak lebih sedikit filosofis terkait penetapan dan pengafirmasian wahdatul wujud saksi atau ketunggalan eksistensi personal atau individual. Jadi wahdatul wujud saksi atau kesatuan wujud personal itu merupakan bentuk paling mendalam dan kompleks dari doktrin wahdatul wujud dalam filsafat dan irfan Islami. Pandangan ini bukan hanya menyatakan bahwa segala wujud bersumber dari Tuhan, tapi lebih radikal lagi, lebih ekstrim lagi, bahwa hanya Tuhan yang benar-benar wujud bil hakikah, dan semua wujud selainnya adalah manifestasi atau tajallinya, bukan entitas yang memiliki eksistensi berdiri sendiri atau independen. Nah, argumennya kita mulai dari pendekatan ketunggalan wujud taskiki. Jadi filosof besar Mulla Sadra di dalam filsafat hikmah muta'aliyahnya berhasil menggeser pandangan peripatetik tentang keragaman wujud secara zati. Jadi pandangan filosof peripatetik itu adalah kemajmukan, kejamakan wujud secara tinjauan zati. Jadi kurang lebih semua wujud memiliki independensi satu dengan yang lainnya dalam pandangan falsafah peripatetik. Tapi di dalam falsafah Sadra, wujud itu tunggal, satu. Di mana letaknya terdapat kepluralan wujud, yaitu pada wujud tunggal ini terdapat tingkatan-tingkatan eksistensial. Jadi realitas hanya satu saja, wujud hanya satu saja. Tapi di dalam wujud satu ini terdapat gradasi wujud, ya. Jadi premis utama dari wahdatul wujud dalam perspektif ini bahwa wujud itu satu dan tidak terbilang. Karena pembilangan mensyaratkan perbedaan esensial, perbedaan zati seperti pandangan filosof peripatetik. Tapi wujud sebagai hakikat yang murni tidak bisa dibagi atau diduplikasikan. Jadi wujud yang hakikatnya satu tunggal itu sama sekali tidak bisa dibagi atau diduplikasikan. Terdapat wujud 2, 3 dan seterusnya. Sebab duplikasi wujud berarti adanya dua yang ada secara berdiri sendiri, secara independen, dan ini mustahil secara rasional. Jadi al-wujud hakikatun wahidah musyakkikah. Ya. Wujud adalah satu hakikat yang mempunyai gradasi, yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Ibaratnya seperti dalam pandangan falsafah, kalau kita mau melakukan pendekatan adalah an-nafsu al-wahdatu kullul quwa. Di dalam nafs ia tunggal, tapi di dalam ketunggalan tersebut terdapat tingkatan-tingkatan.
terdapat derajat-derajat. Derajat akal berbeda dengan derajat khayal. Derajat khayal berbeda dengan derajat indera. Paling rendah adalah derajat indera. Kemudian derajat khayal, imajinasi. Naik ke atas adalah daya rasionalisasi. Kalau di atasnya lagi ya berhubungan dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya di sini yaitu yang memiliki wujud bukan dua hakikat yang berbeda, tapi satu hakikat yang muncul dalam berbagai tingkatan atau derajat. Dari paling sempurna yaitu Tuhan yang menempati puncak daripada piramida eksistensi yang tunggal ini, sampai pada ciptaan-ciptaan secara bertingkat dan berderajat, alam ukul, alam misal, alam akal, alam misal, dan alam materi, ya. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, ketergantungan eksistensial makhluk bersifat ya iftikar zati, ya, iftikar zati, yakni zatnya adalah fakir, zatnya adalah tak berpunya, zatnya adalah miskin, zatnya yang butuh, zatnya yang bergantung kepada wajibul wujud atau Allah Subhanahu wa taala. Semua entitas selain Tuhan bersifat mungkin al-wujud, mungkin ada atau tidak. Ya, jadi selain zat Tuhan, semua yang lainnya itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kapan dia ada? Yakni ketika terjelma. Kalau di dalam filsafat dengan perantara haysiyah ta'liliyah, tapi dengan irfan dia dengan haysiyah takyidiyah, yakni dia cuma sebatas jelmaan-jelmaan, manifestasi dan tajalli dari hak Subhanahu wa taala. Hakikat keberadaan mereka tergantung secara mutlak kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertama, mereka tidak punya wujud independen. Jadi semua mahasiswa Allah itu tidak mempunyai wujud independen. Kalau yang dibilang independen seperti ini, kita misalnya di dalam penginderaan kita ini kacamata dengan saya tidak ada hubungan dari dimensi kewujudan. Dia wujudnya berdiri sendiri, saya punya wujud pun berdiri sendiri, ya. Nah, jadi wujud mereka adalah peminjaman, ya. Maksudnya selain Tuhan itu dari segi kewujudan semua mereka adalah peminjaman, atau lebih tepatnya dalam perspektif irfani tajalli, penampakan, penjelmaan dari wujud tunggal, dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contoh juga yang bisa kita berikan yaitu bayangan pohon di air. Bayangan pohon di air, kapan ada bayangan? Ketika ada pohonnya. Kalau tidak ada pohonnya, niscaya bayangan pun tidak akan terjelma. Jadi bayangan pohon di air itu bukanlah entitas atau wujud terpisah dari pohon, tapi hanya pantulan saja, ya, hanya jelmaan dari pohon yang memiliki hakikat. Tapi pohon di air, bayangan pohon di air itu cuma hanya sebatas pantulan saja, tidak mempunyai kehakikian sebagai pohon, sebagai wujud pohon. Nah, yang ketiga, tidak ada wujud selain Tuhan. Ya, ini kalau yang tadi itu masih sedikit adalah ketunggalan yang bergradasi, tapi
yang ini ya tidak ada wujud selain Tuhan. Ini sudah ketunggalan personal. Makanya dalam irfan bukan maksudnya la ilaha illallah ini posisinya tetap secara syariat, ya. Secara syariat la ilaha illallah ini adalah posisinya bersifat tetap dalam ajaran syariat. Tapi dalam ajaran akli irfani naik ke tingkat la maujuda illallah, ya. La maujuda illallah, yakni tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan sebatas statement yang tidak memiliki dalil, bukan semacam statement metafora, melainkan suatu statement metafisika, yakni akal sanggup membuktikan proposisinya ini, yaitu wujud hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bukan yang lain, ya, bukan gair, melainkan penampakannya dalam nama dan sifat. Nah, salah satu pembahasan paling penting dalam ontologi irfan yang akan dibahas nanti terkait sifat-sifat dan nama-nama Tuhan. Sifat dan nama atau nama di sini nanti dalam pembahasan irfan itu bukan nama seperti pemberian nama kita, nama i'tibari. Jadi kita ini disebut semua dengan nama kita, penamaannya dengan peletakan. Peletakan yakni i'tibari. Orang tua meletakkan nama bagi kita, orang lain pun ikut dengan nama yang diberikan orang tua kita itu. Ya, semua misalnya ya mawjud dengan penamaan lahirnya itu adalah penamaan i'tibari. Manusia yang meletakkan nama bagi mereka, ya. Oleh karena itu dalam tafsiran yang lebih dalam terkait masalah ayat suci Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Tuhan mengajarkan pada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semua nama-nama seluruhnya itu bukan nama-nama dalam penamaan secara lisan, tapi adalah nama hakiki, ya, yakni hakikat dari seluruh ciptaan, ya. Dalam pembahasan ontologi nanti, nama-nama inilah yang menjelma, nama-nama, ya, inilah nanti yang mempunyai jelmaan-jelmaan di luar, ya, yang disebut nanti dengan berbagai penamaan wujud, ya, penamaan makhluk. Nah, ini nama-nama semua, tapi nanti kalau kita masuki pembahasannya. Nah, yang sekarang perlu juga kita pahami yaitu tajalli dan mazhar. Tajalli manifestasi dan mazhar. Jadi dalam irfan, dunia ini tidak diciptakan dari ketiadaan. Jadi tidak ada ketiadaan mutlak itu yang terjelma di alam ini. Jadi tidak ada dari ketiadaan secara mutlak diciptakan. Alam ini tidak diciptakan dari ketiadaan secara mutlak, melainkan ia merupakan tajalli, manifestasi dari sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Pada pertemuan sebelumnya itu saya singgung ada pembahasan masalah ada disebut dengan burus dan kamun. Burus itu menampak, kamun itu tersembunyi.
Ya. Jadi sebenarnya seluruh yang kemudian mendapatkan penampakan dan lahiriah, ia pada awalnya mempunyai batin. Batinnya lagi ini punya batin. Jadi berlapis-lapis batinnya. Sampai batinnya ada pada ilmu ilahi. Sampai batinnya ada pada ilmu Tuhan. Ya. Jadi mulai batin paling dalamnya dari ilmu Tuhan, kemudian terjelma perlahan-lahan sampai keluar dalam alam eksternal yang disebut dengan wujud akli. Jadi kita ini ada pada wujud akli hakikatnya. Juga ada pada wujud misali, lebih rendah daripada wujud akli, baru di alam materi ini. Kalau ada yang bisa sampai saja di wujud misali, itu dia bisa mengetahui fenomena yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ya, kalau ada yang sanggup masuk pada alam misali dan mau mengetahui personal seseorang atau dirinya dia mau ketahui, ya, itu ia bisa mendapatkan informasi tentang kedahuluan dan kemudiannya nanti. Ya. Apalagi kalau sampai pada alam akal, ya. Lebih tinggi lagi daripada itu ada disebut ayanus tsabitah. Ya, entitas-entitas tetap, arketip-arketip. Ya, mereka yang sampai di sana sudah mengetahui semua realitas-realitas di bawahnya, ya, seperti alam materi ini. Jadi dia sudah tahu sebelum terjadi peristiwa-peristiwanya. Kadang bahasa Al-Quran sedikit mengungkap permasalahan itu, ya, terhadap nabinya. Sebenarnya nabinya sudah tahu, Nabi Islam sudah tahu, tapi Tuhan pun kemudian menurunkan ayat untuk menginformasikan kepada kita bahwa Nabi tahu terhadap masalah ini. Misalnya di dalam surah Ar-Rum, ya, dibahas tentang kemenangan Rum, di mana pada awalnya mengalami kekalahan dari pasukan Persia. Tapi di ayat suci Al-Quran dikatakan dia kalah dan nanti akan mengalami kemenangan. Dan seperti itulah kenyataannya. Atau seperti misalnya dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, Nabi kalau diberi Imam Hasan dia mencium mulutnya. Kalau dia diberi dengan Imam Husain dia mencium lehernya. Ditanya kenapa? Karena Imam Hasan nanti akan syahid diracun, sementara Imam Husain nanti akan syahid di penggal. Ya. Jadi itu sudah informasi terhadap Nabi. Nabi sudah tahu, ya. Nabi kalau ingin mengetahui alam malakut, dia akan tahu. Jadi bukan juga misalnya muncul semua dalam bentuk tahu secara aktual, ya, kalau ingin tahu, ya, atau misalnya memang harus diberitahu, harus ia tahu dan menyampaikan, ya, seperti itu, ya, seorang nabi, ya. Nah, jadi yang keempat perlu kita ketahui yaitu tajalli dan mazhar. Dalam irfan, dunia ini tidak diciptakan dari ketiadaan secara mutlak, melainkan ia merupakan tajalli dari sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Misalnya nama Al-Khaliq. Jadi Tuhan punya nama Khaliq, Al-Khaliq. Ya, ada itu di akhir daripada surah Al-Hasyr, 3 ayat itu tentang nama-nama Tuhan, ya. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim.
wallahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, ya. Oh, sebelum itu huwallahul khaliqu, ya. Sebelum itu ini dia, huwallahul khaliqul bari'u, ya. Jadi Tuhan punya nama al-khaliqu, wallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asmaul husna, ya. Dia yang khalik, punya nama khalik, pencipta. Al-bari, al-bari juga kurang lebih adalah pencipta. Al-musawwir, pembentuk, ya. Sawwara yusawwiru, al-musawwir, pembentuk. Lahul asmaul husna, baginya asmaul husna, nama-nama ilahi. Kalau di dalam doa Jausan Kabir ada 100, ya, ada 100 bait atau 100 frase, di mana di dalam frase tersebut lagi ada 10 nama-nama ilahi yang kita sebut di doa Jausan Kabir itu. Sementara ini saya sering, ya, mengambil frase-frase dari doa Jausan Kabir itu, baru saya sedikit, misalnya, ya ini kan, ya ada terjemahannya, kemudian ada syarah singkatnya. Ya saya tidak tahu karena kita tidak punya mungkin satu grup, tapi semua grup-grup yang ada saya di situ saya sering kirim itu. Ya. Jadi misalnya nama Tuhan itu mengandung pengertian secara filosofis dan secara irfani, ya, dimana kita, ya, ketika memahaminya pada akhirnya kita memahami keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Al-Khaliq, ya, ia tampil dan terjelma dalam penciptaan. Karena nama Khalik Tuhanlah sehingga terrealisasi penciptaan, ya, terjadilah alam. Ya, kalau kita sebut alam itu, ya, termasuk malaikat hingga materi ini, ya. Jadi yang kalau yang kita sebut alam itu, ya, termasuk malaikat sampai alam materi ini, itu semua termasuk alam. Malaikat punya alam. Kalau dalam filsafat, alam malaikat adalah alam non materi murni, yaitu alam akal, ya. Jadi Khalik, ya, Tuhan yang punya nama Khalik menciptalah seluruh maujud, ya, terjelmalah, atau Khalik ini sendiri yang memancar, yang memanifestasi, ya, yang mengemanasi, ya, menghadirkan jelmaan-jelmaan dalam bentuk wujud-wujud yang bermacam-macam. Atau misalnya nama Ar-Rahman, di mana Ar-Rahman tampil dalam kasih sayang alam semesta. Karena semua maujud-maujud ini juga berasal dari nama Ar-Rahman, maka semua maujud-maujud ini mempunyai kasih, mempunyai cinta, ya. Kita ini karena keterbatasan ma'rifat, ya, kita mau tidak mempunyai kedalaman ma'rifat, kita sangka ini tembok mati 100%, tidak ada sama sekali daya di sini. Ya, kita sangka bebatuan itu benda mati sama sekali. Padahal ayat suci Al-Quran sebenarnya mengajarkan kita sesuatu yang sifatnya lebih di atas daripada indrawi, mengajarkan kita masalah metafisis dan maknawi serta irfani. Al-Quran mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Apa saja, ya, tidak mengatakan bertasbih manusia, tidak mengatakan bertasbih para malaikat,
tapi bertasbih apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Artinya atom-atom, ya, sampai galaksi raya ini bertasbih kepada Tuhan dengan seluruh atau segenap isinya di dalamnya. Semua bertasbih kepada Tuhan. Sisa kita ini bagaimana menaikkan tingkat ma'rifat kita. Pada ayat yang lain dikatakan burung dan gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Di dalam riwayat dijelaskan kerikil-kerikil di genggaman Nabi atau pasir di genggaman Nabi bertasbih, ya, kepada Tuhan. Jadi seperti itu realitas sebenarnya. Kita ini karena ajaran materialistik, pendidikan sekuler yang kita dapat, pemisahan pengetahuan daripada agama, paradigma pengetahuan yang tidak mempunyai hubungan dengan agama, dengan nilai transenden ilahiyah, sehingga kita terajarkan sekuleristik. Kita meneliti segala sesuatu terpisah dari perbuatan ilahi, padahal yang kita teliti semua ini adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi pejuang, jadilah pejuang untuk menegakkan ilmu-ilmu Islami. Mari kembalikan pendidikan bagi umat Islam itu kepada dimensi yang memiliki landasan filosofis ilahiyah, ya, landasan ajaran agama Islami. Jangan ekonomi kapitalistik yang dipelajari sehingga kita menjadilah seorang kapitalis, ya. Jangan politik Machiavelli dipelajari sehingga kita menjadi politikus tanpa nilai baik, tanpa nilai kebenaran, ya, sesat jalannya. Jadi pada hakikatnya dunia atau alam ini tidak lain merupakan jelmaan dari nama-nama Tuhan. Ia ibaratnya teater di mana nama-nama dan sifat-sifat ilahi terjelma secara tahap bertahap. Di alam materi ini ia terjelma secara gradual, secara tahap, secara periode, secara zaman dan tempat, ya. Jadi di alam ini kita mengalami yang disebut dengan perjalanan waktu, ya. Kita mengalami namanya tempat. Kita mengalami yang disebut posisi, kedudukan, maksudnya kedudukan dimensi kewujudan, ya, dan berbagai hal yang berhubungan dengan wujud materi. Nah, yang kelima yang perlu kita pahami adalah ketunggalan wujud personal itu sendiri, wahdat wujud as-syakhsi, wahdatul wujud syakhsi, di mana ini merupakan penekanan dari irfan, ya, yaitu saksi itu, personal itu, ya, individual itu, ya. Karena kita semua secara indrawi, ya, secara indrawi berpandangan wujud itu adalah beragam, ya, plural. Tapi irfan menegaskan tentang wahdatul wujud saksi, ketunggalan wujud individual atau personal, dalam artian seluruh eksistensi adalah satu pribadi, ya, satu secara personal wujud, di mana personal wujud ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah Hak Subhanahu wa taala. Karena itu segala yang tampak hanyalah modulasi, bentuk-bentuk jelmaan eksternal
atau wajah-wajah dari satu entitas yang sama, yaitu Hak Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dunia bukanlah kumpulan banyak wujud, tetapi dunia atau alam ini adalah satu wujud dengan penampakan wajah-wajah yang beragam. Pada level yang lebih tinggi wujud akal, pada level di bawahnya wujud misali, pada level lagi di bawahnya wujud materi. Dalam wujud materi ini lagi pada levelnya yang paling kita berangkat, misalnya paling ini adalah wujud jamad, ada disebut wujud jamad. Wujud jamad ini seperti bebatuan, ya, termasuk emas, perak dan lainnya. Naik ke atas wujud tumbuhan, nabati, mengalami tumbuh. Naik lagi ke atas wujud hewani, selain tumbuh bergerak dengan irada, punya indera. Naik lagi ke atas wujud manusia, di samping mempunyai apa yang terdapat pada hewan dan yang lainnya, ditambah dengan akal, ditambah dengan ruhani. Akalnya saja mempunyai kemampuan mempersepsi konsepsi-konsepsi universal, memperoleh hukum-hukum bersifat universal. Dari kaidah-kaidah universal inilah sehingga manusia bisa menemukan kemajuan dari pengetahuan. Ia bisa mendapatkan hukum-hukum dari fenomena alam ini, ya, yang secara universal diyakini, ya. Sehingga tidak ada misalnya manusia mau memanaskan air kalau dia tidak memahami bahwa pada titik didih tertentu, pada titik 100 derajat Celcius mengalami titik didih, ya, dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana saja. Nah, jadi pada hakikatnya secara akal, ya, kita membuktikan bahwasanya wujud itu adalah tunggal. Secara sederhana, ya, wujud itu tidak bisa mempunyai duplikasi, mempunyai kerangkapan wujud dan lain sebagainya. Karena kapan ada dua wujud hakiki, maka akan meniscayakan dua-duanya mempunyai kekurangan, tidak mutlak, ya toh. Jadi kalau ada dua, pasti setiap satunya itu mempunyai kekurangan, karena yang satu bukan diri yang lain, yang diri lain itu juga, yang satu itu juga bukan diri yang satunya lagi. Pasti ada yang dimiliki dan ada yang tidak dimiliki. Kita mau Tuhan ada yang dia tidak miliki secara kesempurnaan. Tidak mau kita semua. Secara fitrah kita mau Tuhannya maha sempurna, Tuhannya mutlak, ya. Makanya filosof mengatakan bahwasanya zat suci Tuhan, wujud Tuhan itu adalah wajibul wujud min jami'il jihad, ya, dia wajib dari seluruh dimensi, dari seluruh sisi, ya, dari semua sifat-sifat dia adalah wajib, kesempurnaannya adalah tak terbatas. Demikian pula dari sisi perbuatan semuanya adalah sempurna, tak terbatas. Makanya kita di dalam tauhid perbuatan tidak pernah kita itu memandang perbuatan diri kita ini berdiri sendiri, lepas dari kuasa, irada dan perbuatan Tuhan. Karena kalau kita meyakini seperti ini, bisa kita artinya berkeyakinan banyak pencipta. Kita adalah pencipta dan Tuhan pencipta. Semua kita ini adalah pencipta yang berdiri sendiri
Dan Tuhan juga pencipta berdiri sendiri. Artinya apa? Tuhan dengan kita-kita ini semua berserikat ya dalam pencipta, sama-sama pencipta. Ya. Ketika inilah syirik di dalam penciptaan, khaliqiyat, syirik dalam kekhaliqiyat. Padahal masyarakat musyrik jahiliyah itu sebenarnya dia dalam tauhid kepenciptaan, tauhid khaliqiyat itu mereka tidak syirik. Ya, mereka tidak syirik. Mereka meyakini hanya satu pencipta. Maksudnya masyarakat syirik di Jazirah Arab ketika itu. Musyrik, masyarakat musyrik di Jazirah Arab ketika itu mereka pada hakikatnya dari aspek khaliqiyat, yakni kepenciptaan, berkeyakinan tauhid. Maka ayat suci Al-Qur'an pun menegaskan ya, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, kalau kamu bertanya pada mereka, yakni masyarakat musyrik ini ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya, kalau kamu bertanya pada mereka semua ini, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Ada kata la di sini. Bukan hanya mengatakan yaqulunna Allah. Bedanya ada kata la yaqulunna Allah dengan yaqulunna Allah. Kalau yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah. Tapi kalau la yaqulunna Allah, sungguh ya, niscaya, ada penegasan di situ, sungguh atau niscaya mereka akan berkata Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka dari segi tauhid kepenciptaan atau tauhid khaliqiyat itu mereka bertauhid. Di mana letak kesyirikan mereka? Dari masalah kepengaturan. Jadi mereka syirik itu dalam masalah kepengaturan, karena pandangannya mereka memandang bahwa terdapat pengatur-pengatur bersifat berdiri sendiri terhadap fenomena-fenomena di alam ini. Ya, seperti misalnya mungkin ajaran Hinduisme dalam politisme dewa-dewa. Ada indikasi di sini dalam kepengaturan itu diberi wewenang dewa-dewa secara berdiri sendiri di dalam mengatur atau merusak. Makanya di dalam Hindu ada dewa perusak, ya. Jadi dia mempunyai istilahnya wewenang, kuasa secara berdiri sendiri merusak saja kerjanya dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya kita berkeyakinan terhadap tauhid perbuatan. Kenapa kita tidak berkeyakinan pada tauhid wujud? Ya, mestinya tauhid perbuatan ini harus menyampaikan kita juga pada tauhid wujud. Ya, hanya ada satu wujud di mana semuanya bersumber dari satu wujud ini. Wujud inilah yang hanya mempunyai hakikat wujud, asli wujud, dan kemutlakan wujud, keabsolutan wujud. Yang lainnya ini hanyalah semacam peminjaman nama wujud baginya. Karena semuanya itu karena dinisbahkan kepadanya, mereka itu disebut wujud. Ya, sebenarnya semuanya ini adalah bayangan-bayangan. Ya, semuanya adalah manifestasi, tajalli, ya, bentuk-bentuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita akan memasuki pembahasan setelah akli, yaitu Qur'ani. Apakah ada dalil syar'i kita? Kalau kita berbicara tentang Qur'ani syar'i, ya,
apakah ada dalil Qur'ani atau syar'i kita tentang wahdatul wujud syakhsi, ya? Nah, menurut Urafa kita punya dalil, ya. Misalnya di dalam surah Al-Hadid, mungkin ayat 2 atau ayat 3, saya lupa, di surah Al-Hadid. Kalau ada Al-Quran bisa dibuka itu surah Al-Hadid, tapi kalau tidak ada saya kira ini, ya. Ayatnya adalah huwallahul, bukan huwallahu, huwaz-zahiru wal batin, ya. Huwaz-zahiru wal batin, huwal awwalu, ya, pertama, huwal awwalu wal akhir, waz-zahiru wal batin. Jadi dia yang zahir dan dia yang batin. Yang pertama dia yang awal dulu, ya. Dia yang awal, mabda, dan dia yang akhir, ma'ad, ya. Dia yang lahir dan dia yang batin. Nah, yang awal, yang akhir, dia artinya pada hakikatnya tidak ada yang kita sebut apa saja yang muncul, ya, di alam ini disebut awal, ya, sampai akhir adalah dia. Yang zahir dan batin apa saja di alam ini yang nampak, yang tampak, yang zahir disebut zahir adalah dia. Dan apa saja yang tersembunyi, yang tidak tampak di alam ini adalah dia. Artinya ia mencakupi seluruhnya. Ia mencakupi awal hingga akhir, dia mencakupi yang zahir hingga batin. Ya. Artinya ialah seluruhnya, ya. Hakikat yang tunggal ini ialah seluruhnya. Makanya dalam falsafah itu juga bisa menjadi pembuktian terhadap wahdatul wujud syahsi. Ada disebut, ada istilahnya itu, saya lupa, ya. Hakikatul wujud kullul asya wa laysa bisyai min ha, misalnya kayak seperti itu, ya, saya lupa. Jadi ada istilah di dalam filsafat itu sudah memberikan gambaran. Jadi segala sesuatu itu adalah iya, ya, tapi ia bukan dari sesuatu itu, ya. Jadi sesuatu itu tidak bisa dikatakan iya. Makanya Irfan bukan, atau Urafa bukan mau menetapkan bahwa segala sesuatu itu Tuhan sehingga menganut panteisme, tetap monoteisme, ya. Dia tetap adalah tauhid, tapi ia ingin mengatakan, ya, bahwa hanya yang hakiki, yang asli iya, yang selainnya itu adalah cuma jelmaan-jelmaannya saja, ya, mazhar-mazhar atau tajallinya, ya, tajalli, dan tajalli inilah yang sebenarnya bertingkat-tingkat. Jadi yang bertingkat-tingkat itu bergradasi dari realitas-realitas itu adalah tajalli. Misalnya Tuhan bertajalli tingkat alam akal. Nah, tingkat alam akal ini lebih tinggi dari tingkat alam misal, ya. Beda misalnya dalam falsafah sadra, ya, yang bertingkat-tingkat itu asli wujud, ya. Kalau dalam hikmah muta'aliyah pertama, karena kita juga bisa meninjau itu hikmah muta'aliyah pertama dan kedua, atau sadra pertama dan sadra kedua, ya. Sadra pertama dalam pandangannya wujud tunggal bertingkat-tingkat itu, yakni yang bertingkat-tingkat itu pada asli wujud, ya. Tapi kalau di dalam irfan bukan pada asli wujud yang bertingkat-tingkat, tapi yang bertingkat-tingkat itu adalah tajallinya, manifestasinya, ya.
atau bisa disebut mazhar-mazharnya. Jadi pertama misalnya ayat suci Al-Quran itu tadi, kedua ayat Allahu nurus samawati wal ard, ya. Ayat ini tidak menyampaikan pada kita Allah munawwiru, ya, Allah munawwirus samawati wal ard. Kalau Allah munawwirus samawati wal ard, yakni Allah mencahayai langit dan bumi. Artinya ada langit dan bumi, kemudian ada Allah yang memberi cahaya, mencahayai langit dan bumi. Tapi kalau ayat ini mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Allah cahaya langit dan bumi. Artinya langit dan bumi ini pancaran dari Allah, yakni jelmaannya Allah, cahayanya Allah, ya, langit dan bumi ini. Makanya Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Tidak mengatakan Allah mencahayai langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini adalah cahaya Tuhan. Ya, cahaya Tuhan bukan cuma misalnya langit dan bumi, ada lagi cahayanya yang bersifat misalnya tajallinya, ya, tajalli kan pertama itu tajalli sifat, tajalli nama, ya, tajalli ayan sabita, kemudian tajalli kalau mau dikatakan alam akal itu yaitu malaikat adalah alam langit, ya tajalli alam langit malaikat. Kemudian tajalli alam materi, kalau mau dikatakan bumi itu sebagai representasi daripada alam materi. Tapi sebenarnya alam materi ini sedemikian luasnya, ya. Alam materi ini pun sebenarnya kalau kita ingin mengkonsepsikan apakah ia terbatas atau tidak terbatas, ya, itu menjadi perdebatan. Ada yang berdalil kenapa misalnya alam seluruhnya ini, yakni maksudnya alam ini maksudnya alam materi, ya. Kan matahari itu alam materi, atau misalnya berbagai bintang-bintang di langit, atau bahkan orang mengatakan berjuta-juta mungkin bintang-bintang di langit, itu semua adalah alam materi, ya. Materi, kalau kita katakan materi, yaitu yang tersusun dari 3 dimensi, ada lebar, ada panjang, dan ada volume. Itu alam materi. Kalau kita misalnya melihat secara aktual hari ini, paling kecilnya materi, ya mungkin yang disebut proton itu, ya ini fisikawan lah yang tahu proton itu, maka yang membentuk semua misalnya alam materi ini yang dari paling kecilnya itu sampai paling besarnya, ya. Nah, menurut pandangan yang memandang bahwa alam materi ini terbatas karena dia terbentuk dari sesuatu yang terbatas. Kalau dia terbentuk dari sesuatu yang terbatas, tidak mungkin ia akan menjadi tak terbatas. Itu alam materi, ya. Jadi kalau sesuatu itu terbentuk dari terbatas, tidak mungkin kita katakan ia tidak terbatas. Tapi ada yang juga berpandangan kalau kita tidak meninjau dari segi pembentuknya, banyaknya. Kalau banyaknya pembentuknya tak terbatas, maka tadi yang kita pikirkan bahwa dia terbentuk dari terbatas, maka ia tentu terbatas, akan ternafikan. Karena memang ia terbentuk dari terbatas, tapi jumlah terbatas ini tak terbatas. Jadi ini satu misalnya debat terhadap masalah terbatas atau tak terbatasnya alam materi ini. Kalaupun kita menerima tak terbatas alam materi, bukan berarti kita kemudian tidak meyakini Tuhan, tidak. Karena cukup kita membuktikan ada alam, ya, maksudnya besarnya alam
yang kita maksud tadi ini tak terbatas, artinya besarnya alam materi ini, ya. Meskipun misalnya pandangan ini diterima, tidak menafikan bahwa kita meyakini terdapat alam lebih tinggi dari alam materi ini. Ada alam, misalnya alam misali, ada alam akal. Karena itu jangan cari alam misali di luar daripada alam yang ada sama kita ini, ya. Jangan cari alam akal itu di luar daripada alam yang ada sama kita ini. Antara alam materi, alam akal, alam misal ini bukan ada sekat-sekat batas-batasnya begitu, ya. Tidak seperti itu. Alam materi lah yang kita kadang bayangkan punya sekat-sekat. Seperti buku ini dengan kacamata ini, ya ada jaraknya, ada sekatnya. Alam materi. Tapi antara alam materi, alam misal, alam akal sampai Tuhan itu tidak kita bayangkan, jangan kita persepsikan ada sekat-sekatnya itu. Kenapa kita tidak menyaksikan semua itu? Kita yang membuat sekatnya. Jadi pada diri kita sebenarnya terjelma sekat-sekat, tapi realitas ini tidak ada sekat-sekat. Ya. Makanya cukup kita menyingkap, cukup kita membuka pintu kalbu kita kepada alam ini, niscaya tersaksikan realitas-realitas itu tanpa sekat, ya. Dan terdapat ayat misalnya fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, fa'aina ma tuwallu, di mana saja kalian menghadap, fathamma wajhullah. Di situ, di sana ada wajah Tuhan. Ya. Kita melihat tembok-tembok, kita tidak melihat di baliknya sesuatu yang mewujudkan tembok, sesuatu yang menjadi penegak tembok, penegak wujudnya tembok. Kita melihat diri kita melihat diri masing-masing ini satu dengan yang lain, kita lihat, kita menyangka bahwa masing-masing diri kita ini penegak daripada diri kita. Wujudnya adalah diri kita. Kita tidak menyaksikan bahwa di balik semua itu penegak daripada diri kita, ya. Pembangun dan penegak, ya, daripada wujud diri kita ini adalah hal yang gaib, ya, nama-nama ilahi, sifat-sifat dan nama-nama ilahi yang terjelma, ya. Misalnya ada nama Tuhan qiyamuhu binafsi, ya, Al-Qaim, ya. Jadi qaimul wujud, yang menegakkan wujud adalah hak subhanahu wa ta'ala. Makanya di mana sebenarnya kita memandang, sekiranya kita membuka pandangan batin kita, maka kita akan menyaksikan fenomena tersebut tiada lain adalah Allah di baliknya semua. Makanya itu di dalam pembahasan tentang makam-makam, ya, pada level setelah ada disebut makam ruh, jadi mulai makam nafs, ya, kemudian makam akal, ya, makam tabiat, makam nafs, kemudian makam kalbu. Di atasnya makam kalbu itu ada makam ruh, ya. Di atasnya makam ruh itu ada disebut makam khafi. Ketika sampai pada makam khafi, maka manusia menyaksikan semua di balik fenomena ini, ya. Artinya dia melihat gunung, dia melihat matahari, dia melihat laut, dia melihat apa saja dia saksikan, ya. Tiada lain dia melihat Allah di baliknya, ya. Itu kalau sudah sampai di makam khafi. Naik lagi, itu tadi makam sir. Jadi makam sir, setelah makam ruh, makam sir, naik lagi ada disebut makam khafi, naik lagi ada disebut dengan makam, ya, akhfa, makam akhfa. Jadi itu tahap-tahap istilahnya kedudukan ruhi atau kedudukan nafs seseorang di dalam melihat realitas. Karena kita ini berada pada
kedudukan alam tabiat, ya semua ini dengan perantara indera saja kita lihat. Tembok kita lihat adalah tembok, bima huwa tembok, dan lainnya seperti itu semua. Oke. Dan yang lain ayatnya, kalau misalnya tadi itu Allahu nurus samawati wal ard, itu surah An-Nur ayat 35. Kalau yang berikutnya fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah, itu surah Al-Baqarah ayat 115. Dan yang terakhir yaitu kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, itu surah Qaf ayat 16. Nahnu akrabu min hablil warid, ya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yakni ruhnya, yakni nafsnya, yakni hakikat dirinya. Tuhan lebih dekat daripada hakikat diri wujud-wujud ciptaan. Jadi Tuhan lebih dekat daripada kita, dekatnya pada diri kita. Jadi Tuhan itu lebih dekat pada diri kita daripada diri kita terhadap diri kita. Ya, jadi Tuhan ini dengan semua makhluk, semua ciptaan lebih dekat daripada diri wujud itu sendiri terhadap dirinya. Sedemikian ya Tuhan dari aspek tinjauan relasi dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Karena pembangun, penegak daripada seluruh yang lainnya itu tiada lain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini menyangka misalnya fenomena yang kita saksikan itu ya secara berdiri sendiri, ya. Kita lihat gunung ya gunung, ya. Kita lihat matahari ya matahari. Kita lihat semua benda-benda ya itu. Kita lalai bahwa penegak semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai ilustrasi gambaran bagi kalian, ya. Kalau kalian masuk di ruang gelap, di ruang gelap itu ada semua benda-benda, ada pulpen, ada buku, ada laptop, ada HP, ada lemari dan lain sebagainya. Ketika kalian masuk dalam gelap sekali itu, tidak ada kalian lihat, ya toh? Tidak ada dilihat. Ketika dihidupkan lampu, maka kalian lihat apa? Ya, ketika dihidupkan lampu maka kalian lihat pulpen, buku, laptop, lemari, baju dan lain sebagainya. Kalian lupa yang sebenarnya lihat pertama. Apa yang sebenarnya kalian lihat pertama? Cahaya dulu. Allahu nurus samawati wal ard. Cuma kita tidak mempunyai penyaksian terhadap cahaya itu. Yang kita saksikan benda-benda ini. Ya, seperti ilustrasinya itu tadi. Kita masuk di ruang gelap, menyala cahaya, kita lihat pulpen. Padahal sebelum lihat pulpen, cahaya dulu kita lihat, baru pulpennya. Ya. Saya kira sekian pembahasan kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.